Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur dan sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kita bersama-sama pada saat ini untuk mendengar akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang penuh kasih. Judul renungan kita pada hari ini adalah dihapuslah segala hal duniawi. Dan ayat renungan kita di dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan, yang sama dengan penyembahan berhala. Dapatkah kita menghapus semua hal-hal duniawi yang akan membuat kita semakin memburuk dalam sikap, tabiat, serta pemikiran kita? Saudara-saudara yang terkasih, ketika menyusuri sebuah jalan di California, Mika teringat bagaimana perilaku akan seorang dapat menimbulkan salah pengertian terhadap berita Injil dan membuat dunia yang terhilang ini memberi penilaian yang keliru. Saudara-saudara semua, maka Mika bertemu dengan seorang yang bertanya, apakah yang dapat diandalkan dalam hidup ini? Ketika Mika ini menjawab dengan kepercayaan akan anak Allah, orang yang bertanya itu begitu gembira. Dia sangat-sangat senang dengan jawaban yang diberikan oleh Mika, di mana ia menyatakan bahwa ia juga mengenal Kristus sebagai juru selamatnya dan mengutip beberapa ayat Alkitab mengenai hidup kekal. Dia menyatakan bagaimana dia benar-benar mengasihi Tuhan. Setelah mereka berpisah, orang itu membuat Mika terdorong untuk memberitakan firman Tuhan dengan lebih bersemangat lagi. Sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, yang menjadi masalah dalam menerima nasihat orang yang Mika temui ini adalah orang ini karena saat itu ia berbicara dalam keadaan yang mabuk berat. Dengan suara yang tidak jelas, beberapa kali ia berseru, "Puji Tuhan, puji Tuhan," dan menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang yang lewat pada waktu itu. Sepanjang jalan dalam kemabukannya, pria itu mewartakan kesaksian yang meragukan lagi atas kebenaran apa yang ia ucapkan, apa yang Mika katakan lagi. Sahabat-sahabat semua, para pendengar dalam firman Tuhan saat ini, begitu berjalan meninggalkan orang yang ia temui tadi, ia begitu terkejut oleh kenyataan bahwa credibility Kristen dapat lenyap bila perilaku kita masih menunjukkan bahwa kita lebih dikuasai oleh hawa nafsu dunia, nafsu dosa. Kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti apa yang dinyatakan oleh orang mabuk tadi. Dia katakan bahwa dia kenal Yesus, tetapi sikap tabiatnya masih duniawi. Kita tidak mungkin mengharapkan orang lain mempercayai berita Injil bila perilaku kita berlawanan dengan berita tersebut. Tetapi setiap hari kita harus mematikan berbagai perilaku yang menodai kesaksian kita. Kolose 3 ayat 5. Dengan demikian kita tidak akan memberikan bukti-bukti yang mati. Kita bukan hanya cakap kosong terhadap iman kita yang hidup. Jangan menjadi perusak bagi firman Tuhan. Bagi menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Terlebih dahulu perbaiki diri kita sendiri.
Jangan sampai kita menyatakan tentang Yesus dalam keadaan mabuk. Mabuk seperti apa? Mabuk oleh dunia, dinikmati kenikmatan yang sementara. Jangan sampai kita seperti itu. Kita hanya akan berkata-kata kosong nanti. Karena jika demikian, kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kita dipengaruhi oleh roh iblis. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nasihat yang baik bagi kita pada saat ini adalah contoh yang buruk merusakkan perkataan yang baik. Tabiat kita yang tidak baik akan mempengaruhi kata-kata yang baik itu. Orang melihat, walaupun kita berkata-kata dengan begitu indah, tapi jika tabiat kita kelihatan lebih kepada dunia, maka orang akan menilai kita melalui apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat kasih dalam hidup kita, maka mereka juga akan melihat kasih Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih, semoga dengan firman Tuhan membuka minda kita bahwa dengan mengabarkan firman Tuhan, kita harus dengan meninggalkan segala duniawi, meninggalkan hal-hal yang buruk, tapi terimalah keadaan yang baik. Semoga dengan firman Tuhan saat ini membawa kepada kita berpikir dengan jelas, apakah tabiat kita masih serupa dengan dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.